Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika orang-orang yang telah sampai ajalnya atau bahkan telah meninggal bisa kembali lagi ke dunia untuk beramal soleh, apakah kiranya amal soleh yang akan dilakukannya? Inilah yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Al-Quran Surah Al-Munafiqun ayat 11. Mengapa ia menyebut bersedekah? Padahal banyak amal soleh lainnya yang tak kalah dahsyat pahalanya. Sebut saja solat sunnah, baca Al-Quran, berpuasa, berzikir, berjihad, ataupun berangkat haji ke tanah suci. Mengapa ia memilih bersedekah dari sekian banyak amal-amal soleh yang ada? Para ulama mengatakan karena ia melihat sedemikian dahsyatnya pahala sedekah setelah kematiannya. Seseorang yang meninggal itu ketika melihat dosanya, sedekahlah salah satunya yang dapat menghapuskan dosanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Al-Baihaqi, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika orang yang akan meninggal tengah menghadapi hebatnya sakaratul maut, sedekah juga dapat melapangkan dadanya, sehingga ia dapat melepaskan nyawa dengan husnul khatimah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sedekah memadamkan murka Allah dan mencegah kematian yang buruk." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi. Demikian juga ketika seseorang yang meninggal melihat api neraka yang siap menerkamnya, ia melihat amalan sedekah bisa menyelamatkan dari api neraka. Inilah yang dipesankan Rasulullah SAW kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. "Wahai Aisyah, berlindunglah dari siksa api neraka, walau dengan sebutir kurma." Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, dan Ibnu Khuzaimah. Intinya, sedekah adalah amalan yang praktis, mudah, dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tak begitu sulit, tak menyita waktu, dan tak menguras keringat. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Sedekah tak perlu ritual khusus, seperti harus berwudu jika hendak sholat, harus berkesanggupan jika ingin haji, dan seterusnya. Sayangnya selama di dunia banyak yang enggan bersedekah. Mereka terlalu sayang dengan harta walau mereka yakin harta tersebut tidak akan dibawa mati. Ketika maut menjelang harta berpindah kepada orang lain, ia baru akan merasakan betapa meruginya selama di dunia menjadi orang yang kikir bersedekah. Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya menjamin tak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan harta yang disedekahkan akan diganti Allah SWT Sang Maha Pemberi rezeki dengan berlipat ganda.
Malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah, "Ya Allah, berilah orang yang bersedekah gantinya." Seru para malaikat penjuru langit mendoakan orang yang bersedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun, pada kenyataannya masih banyak orang yang mengaku beriman, tidak percaya dengan sabda Nabi mereka sendiri. Mereka meragukan jaminan Nabi mereka bagi orang yang bersedekah. Mereka begitu sayang untuk merelakan harta terbaik mereka untuk disedekahkan. Jika mesti harus bersedekah, hanya sisa-sisa uang kecil mereka yang tak begitu bernilai untuk dibelanjakan. Padahal sedekah itulah tabungan mereka di akhirat yang akan senantiasa mendampingi mereka. Ketika mereka sudah melihat akhirat, barulah mereka sadar sedekahlah amal soleh yang dahsyat dan mampu menyelamatkan mereka. Dalam hadis Bukhari diterangkan, seorang wanita pelacur diampuni dosanya hanya karena memberi setedah air kepada seekor anjing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan telah diampuni seseorang wanita pelacur yang lewat di depan anjing kehausan yang menjulurkan lidah. Ia melepaskan sepatunya untuk mengambil air di sebuah sumur untuk memberi minum si anjing yang kehausan. Maka Allah SWT pun berkenan mengampuni dosa si pelacur karena sedekahnya itu. Hadis riwayat Bukhari. Demikian hebatnya sedekah, bahkan sedekah ringan memberi minum binatang sejenis anjing. Apalagi sedekah yang lebih bermanfaat seperti memberi makan fakir miskin dan kaum duafa, menyantuni anak yatim, serta membangun tempat ibadah dan lembaga pendidikan. Tentu hal ini lebih dahsyat lagi, menolong sahibnya di akhirat kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.